Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One. Saya masih berbincang-bincang dengan Komjen Pol Susno Duaji, Kabar Eskrim 2008-2009. Pak Susno, ini dia untuk solusinya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, apa yang harus dilakukan semua stakeholder termasuk pihak kepolisian, bahkan juga peradilan? Peradilan, jaksa ya. Jaksa. Jadi begini, kasus ini sudah 1 bulan lebih ya kalau nggak salah ya, atau 1 bulan. Kalau tidak segera dicari jalan keluarnya, ini gelinding terus. Nah, bisa-bisa sampai ke Gunung Tangkuban Perahu yang sedang batuk-batuk itu bolanya. Lah, siapa yang harus turun tangan? Presiden sudah. Presiden sudah perintahkan. Presiden selesaikan. Apa itu? Pokoknya gitulah kira-kira ya. Dan harus terbuka. Tinggal bagaimana Kapolri. Tinggal bagaimana Jaksa Agung. Tinggal bagaimana Ketua Mahkamah Agung, tinggal bagaimana Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Kepolisian Nasional. Dan satu lagi, tinggal bagaimana penegak hukum yang satunya, para advokat. Ya, kalau tidak ini akan gelinding terus, nggak ada jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Kita lihat, kita ambil dulu untuk kasus yang sedang ditangani sekarang, yang dalam penyidikan sekarang ya, kasus Aib. Bukan Peggy. Ya. Kasus Peggy. Kasus Peggy menentukan dasar penangkapan, dasar penahanan, dan dasar penentuan tersangka belum diumumkan ke publik. Tapi analisa kita, ya sekali lagi, analisa berdasarkan apa yang mencuat ya. Karena kita kan tidak di dalam ini ya. Dulu saya polisi, sekarang bekas polisi ya. Sudah pensiun. Jadi saya yakin itu baru berdasarkan keterangan saksi. Dan saksi-saksi ini satu sama lain bertentangan. Oh, kalau dia katakan berdasarkan laporan polisi. Ada laporan polisi, tapi di laporan polisi itu saya yakin tidak menyebutkan nama Peggy sebagai tersangka. Oh, berdasarkan putusan pengadilan. Nggak bisa lah, di putusan pengadilan itu tidak dijelaskan Peggy yang mana. Hanya Peggy saja. Tidak dijelaskan Peggy dengan begini-begini. Dan Peggy banyak sekali. Iya, banyak sekali. Jadi kalau mau memakai putusan pengadilan nggak bisa, mau memakai karena laporan polisi nggak bisa. Oh, berdasarkan pisem in repertum nggak bisa juga, karena di pisem itu tidak ditulis bahwa Peggy sebagai pelaku, nggak. Oh, pisem sebagai petunjuk, iya petunjuk, tapi tidak nunjuk ke Peggy kan. Nah, berdasarkan apa? Saksi. Saksinya, saksi Aib ini yang kita kelihatan skenarionya Aib ini. Dan itu sudah dijamin bohong. Berdasarkan saksi-saksi yang lain juga bertentangan. Yang kita tunggu-tunggu, mana yang namanya scientific crime investigation, itu yakin saya belum ketemu. Atau sudah ketemu tapi tidak diumumkan ya. Misalnya apa? Sidik jari yang menunjuk dia pelaku, DNA dan sebagainya termasuk CCTV, syukur kalau udah ketemu. Tapi kalau ini belum ketemu, jalan keluarnya apa? Penyidik segera tangguhkan penahanan Peggy. Itu satu. Kedua, segera pra-peradilan oleh advokat. Tapi harus diberi hakim yang bagus. Hakim yang bagus ini maksudnya hakim yang netral, baik, pinter, punya kemampuan. Jangan hakim disuguhi, ini Pak 2 alat buktinya apa? Ini laporan polisi. Ini keterangan saksi. Keterangan saksi. Ini pisem, bahkan udah lebih. Tapi tidak ada satupun yang nunjuk kepada Peggy pelaku. Oh, ini Pak sidik jarinya, tapi sidik jari dia sebagai siswa. Oh, ini kakaknya Pak. Jadi hakim harus berpikiran gitu. Keterangan saksi yang nunjuk dia sebagai pelaku. Jadi jangan percaya sama gitu-gitu. Kemudian bukti-bukti saintifik ada tidak. Kalau tidak ada maka tidak sah penangkapan, tidak sah penahanan, dan tidak sah juga menentukan sebagai tersangka. Dan hakim harus pra-peradilan ini mengabulkan pra-peradilan. Ya apalagi kalau tidak sah kan, artinya dikabulkan itu. Terus yang kedua, jalan yang terhormat yang paling bagus adalah, dan saya yakin ini sedang dipikirkan oleh Polri. Kenapa? Kalau ini tidak cukup semua, Polri segera menangguhkan. Peggy ditangguhkan. Ditangguhkan bukan berarti dihentikan penyidikan. Betul. Kalau nanti ketemuan bukti-bukti baru, bisa lagi dia diproses. Jadi ditangguhkan penahanannya. Yang jelas kalau sudah ditangguhkan, tidak ada kegaduhan. Nanti kalau masyarakat menuntut, Pak dia pelakunya. Kita sedang mengumpulkan bukti. Kalau publik
masyarakat punya alat bukti, silakan dikirim ke polisi, dia antar langsung silakan, atau melalui hotline yang sudah dibuat oleh Polda Jabar. Dan saya yakin ini dilakukan oleh Polri, karena Polri sekarang begini-begini kok, pinter-pinter. Nah, jalan keluar terhadap yang sudah terpidana, ya, termasuk yang sudah keluar, yaitu Saka Tatal. Ada kan PK. Apa PK? Ya berdasarkan keterangan saksi bohong, berdasarkan TKP nggak jelas dan sebagainya. Jangan debatable, mestinya debatable itu apa? Wah ini harus ada nopom, bukti baru. Ini kenapa? 10 ahli hukum bicara, pendapatnya 15. Namanya debat hukum itu nggak pernah selesai. Makanya sampai sekarang definisi hukum itu nggak ada gitu. Nah, jadi Jadi ini ajukan PK. Ajukan untuk PK. yang 7 yang sisa di dalam. Karena hukum acara pidana kita dalam sistem peradilan pidana kita hanya ada peluang PK. Tapi kita harus ingat di zaman HIR Ketua Mahkamah Agungnya masih Pak Omar Zeno Aji, profesor kalau nggak salah. Terjadi seperti ini, Sengkon dan Karta. Belum ada yang namanya lembaga peninjauan kembali. Ketua Mahkamah Agungnya berani mengeluarkan Sengkon dan Karta dari penjara dengan apa? Saya lupa ya, apakah dengan SEMA, surat edaran Mahkamah Agung, atau dengan apa nggak tahu. Tapi bisa. Yang paling tinggi di dalam hukum itu apa? Keadilan. Hukum itu dibuat untuk keadilan. Jadi jangan kita ribut, wah ini nggak ada nopomnya, wah pengertian nopomnya ini, pengertian ini. Yang penting orang yang di dalam itu ini diadili dengan, kalau terbukti ya, sekali lagi ada tanda petiknya, kalau terbukti dengan kesaksian bohong tanpa didukung alat-alat bukti lain, maka dia gimana caranya dikeluarin deh. Nggak usah debat ini. Dikeluarkan dulu dari penjara nih ya? Ya nggak melalui PK tadi. Iya melalui PK tadi. Artinya dikeluarkan dulu dari penjara supaya ini dimulai dari nol lagi. Iya, dan hakim berpikiran itu harus yang utama keadilan. Termasuk juga bukan hanya itu ya. Kita harus memikirkan juga orang sudah ditahan 8 tahun tuh apa cukup diberi ucapan mohon maaf gitu. Ya tidak dong. Negara harus ganti rugi dong. Ganti rugi. Iya, negara yang bayar, bukan polisi. Karena sampai saat ini apa yang telah diputuskan itu ternyata masih belum bisa membuktikan bahwa mereka seandainya seandainya bukan kita katakan ngomong berdua ini bahwa ini sudah terbukti peradilan sesat, terbukti salah, bukan. Andaikan, maybe, mbok menawi bahasa Jawanya. Jadi artinya kalau memang seandainya itu, kalau dilihat berdasarkan yang tadi bahwa ini banyak yang gugur nih kesaksian, bahkan lokasinya saja berbeda. Ya nggak apa. PK diajukan, keluarkan, lalu kemudian polisi memulai penyelidikan ini. Iya, bayangkan. Kita harus berbayang-bayang juga. Terjadi misalnya tidak bersalah mereka ini, yang tidak bersalah yang 8 ini anak kita, adik kita, pak lek kita, atau diri kita sendiri. Apa? Seumur hidup lagi. Seumur hidup. Sampai bosok di situ. Nah, kita harus berpikir begitu. Ya. Keadilan itu lebih utama daripada tetek bengek pasal-pasal ngomong gini-gini debat-debat. Udahlah, keadilan yang paling utama. Masyarakat harus mendapat keadilan ini dulu ya. Termasuk mereka yang sudah dalam penjara. Ya. Nah, Pak, lalu karena ini peristiwa ini sangat besar, ini juga sudah bahkan sampai presiden juga sudah bicara untuk diselesaikan secara transparan. Lalu apa yang harus dilakukan supaya ke depan ini tidak terulang lagi peristiwa-peristiwa seperti ini yang mengorbankan bisa saja ini orang tidak bersalah ini yang kena begitu. Ya siapa saja bisa, kabar reskrim lagi jabat pun bisa kok. Iya. Bisa, saya juga ditangkap, diproses juga bisa. Tidak sulit menghukum orang nggak bersalah itu. Jadi ke depan pertama ya kemampuan, kejujuran, clear and clean, dan keimanan daripada aparat penegak hukum itu hendaknya bagus ya. Gimana caranya? Silakan. Saya ini bukan ustadz gitu, bukan pendeta, bukan pidade gitu. Tapi harus orang-orang yang betul berpikir bahwa menghukum orang itu jangan sembarangan. Yang kedua, dalam sistem persidangan kita, sistem peradilan pidana kita mungkin ke depan itu perlu bahwa tidak perlu hakim ini diberi
berkas berita acara yang dibuat oleh polisi. Nggak perlu. Kenapa? Karena kalau diberi berita acara berkas yang tebal gini, hakim itu malas membacanya, dia tinggal baca kesimpulan saja. Sudah termasuk di end mine-nya ini bahwa si A ini pelakunya, si B ini saksi, si C ini begini. Sudah end mine-nya terbentuk. Jadi tidak perlu dibeli, cukup aja pengantar dari kejaksaan dengan tuntutan ini minta disidangkan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon di jalan sekian, tanggal sekian. Oke, sidangkan. Saksi-saksinya ini dan sebagainya, alat buktinya ini. Baru dipanggil. Saksi panggil, suruh cerita, pelapor dipanggil dan sebagainya. Jadi apa yang terungkap di persidangan, itulah yang jadikan. Kenapa? Definisi pembuktian di pengadilan itu kan begitu kan. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Bukan berdasarkan BAP Polri. Bukan berdasarkan BAP penyidik, tapi itu. Tapi harus ditulis di dalam hukum acara kita. Diperbarui lah hukum acara itu. 81 ya, 81 sampai sekarang udah 40 berapa itu? 43 tahun. Yang harus sudah diperbaiki hukum acara sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalau kita misalnya hakim tidak diberi berkas yang tebal begini, ya udah hakim cari sendiri faktanya di persidangan ini. Dan berkas ini tidak terlalu lama di tangan Polri. Kenapa? Sekarang ini banyak sekali perkara numpuk di polisi. Mengapa numpuk begitu? Saya ngalami sejak jadi Kapolsek sampai jadi Kabarisskrim ya. Perkara itu bisa ditolak oleh jaksa. Ditolak karena ada lembaga penolakan P19 namanya. Tolak harus ngelengkapi ini. Jadi perkara ini seolah-olah sudah terbukti sebelum sidang. Nah akhirnya nggak tahulah bagaimana. Lama perkaranya. Banyak perkara numpuk di polisi yang tidak selesai. Tapi kalau cukup bahwa ini pelakunya, ini alat buktinya, ini nama saksi-saksinya, ini ringkasan perkaranya, kirim ke jaksa. Jaksa juga segera ngirim ke situ. Tapi ini hukum acaranya yang harus dirubah. Nah ini tugas DPR sama pemerintah merubah ini, sama profesor-profesor ahli hukum lah. Kalau saya ini apa? Oke, baik. Ini saya ini cuma petani loh, Mas Afid. Petani, nanti kita mau bahas juga sama petani. Bertani apa aja nih. Tapi gini, Pak Susno, ini menarik apa yang Pak Susno katakan. Ini jadi harus ada sebuah perubahan dari sistem peradilan kita. Peradilan, nah, sebenarnya memangnya nggak terlalu penting itu BAP. Ini kita udah berpuluh tahun pakai BAP untuk sebagai dasar salah satu. Inilah yang mengakibatkan timbul peradilan sesat. Karena apa? Kita mendewakan BAP itu. BAP itu kan dibuat oleh manusia. Lah terjadi kemarin siapa namanya? Saka Tatal menolak keterangan dia. Terus siapa lagi? Liga Akbar mencabut keterangan dia. Kenapa? Karena BAP itu beberapa pertanyaan, beberapa cerita didesain yang dia harus tanda tangan. Iya, dia cabut. Lah, itu berita acara yang ditandatangani oleh si terperiksa, tapi kesimpulan. Tapi di peradilan kan bisa sama hakim juga bisa dikatakan BAP nggak terlalu. Iya itu kalau hakim yang bagus, tapi tidak semua hakim begitu. Hakim itu manusia juga. Mungkin didesak perkara yang lain dia ingin cepat kan. Nah, buktinya ini kan saksi bertentangan satu sama lain, yang mana yang dipakai oleh hakim? Saksi Soroto bertentangan dengan saksi Mel dengan saksi siapa namanya? Dede dan saksi siapa ini? Saksi Aib. Yang mana yang dipakai oleh hakim? Dan itu tidak terbuka ke publik. Tapi kalau misalnya hakim mencari ini di sidang pengadilan semua dengar gitu, kan semua dengar tahu kan. Nah, sehingga ini itu yang harus dirubah. Ya, sistem harus dirubah. Tapi jangan terlalu, oh ini kata Pak Susno terus dirubah. Saya ini apalah saya ini? Saya ini pensiunan, petani, tetapi begitu mendengar masalah ketidakadilan, masalah peradilan yang gini, saya turun. Kenapa? Saya ngalami. Paling tidak enak diperlakukan tidak adil itu. Mudah-mudahan hakim yang menyidangkan saya dengar gitu. Dan mudah-mudahan juga hakim yang akan menyidangkan ini ya, hakim yang bagus, nanti ini baik. Juga mendengarkan ini dan kemudian memberi keputusan yang tepat juga. Dan kita berharap semua juga bisa bekerja sama, polisi juga. Mungkin tadi seperti usulan Bapak ya, itu mungkin ditangguhkan dulu bekerja sama menuju keadilan kebenaran ya. Betul. Bukan bekerja sama dalam pengertian kompak untuk menghukum orang. Itu dia. Baik. Ini Pak, sebelum saya tutup, emang Bapak bertani apa Pak? Saya ini petani kampung ya, nanam jagung, nanam kopi, nanam kopi apa tomat, Pak? Kopi Robusta.
Oh, Ini yang kita minum ini kopi robusta. Wow. Oke. Itu kopi di mana? Di kampung halaman saya. Lampung atau Iya, di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pagar Alam, Sumatera Selatan. Wow, memang robustanya terkenal. Luar Robusta, biasa. kopi robusta. Oke. Tapi jangan minum kopi kalau lagi sakit mah. Oh, Nanti bisa-bisa kayak kopi sianida gitu. waduh. Wah, ini isinya kasus semua berarti. Baik, kita senang sekali Pak Susno sudah memberikan waktu untuk kami di Terima kasih, Sindo Bang News untuk menguak kasus ini dan yang penting keadilan ditegakkan. Iya. Supaya masyarakat juga merasa aman dan mereka mendapat ada keadilan di pihak mereka. Iya, gitu. keadilan itu yang paling Ya, utama baik. dalam penegakan hukum. Terima kasih sekali lagi Pak Susno Duaji sudah berbagi bersama kami. Terima kasih, Mas David. Salam sehat selalu, Pak. Terima kasih. Ya baik, pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Komjen Polisi Purnawirawan Susno Duaji, Kabar Reskrim 2008-2009. Kita akan ketemu lagi di One on One berikutnya. Sampai jumpa.